seseorang itu menilai orang lain dari batinnya, karena kita tidak tahu. Tidak boleh melihat orang lain dari sok batinan, sok kebatinan. Jadi kalau waktu kemeru itu tidak boleh. Oh ini begini, oh itu begitu. Padahal di zahirnya tidak sesuai dengan yang dia katakan. Nah, maka dalam hal ini di hadis yang kelima ini Rasulullah SAW mengutus beberapa muslimin berangkat. Kemudian setelah terjadi peperangan, ada datang memberi kabar kepada Nabi. Rasul diceritakan itu kepada Rasul. Ya, diceritakan kepada Rasul. Padahal Rasul sudah tahu. Sebagaimana pernah terjadi ketika wafatnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah tidak berangkat, tapi Rasulullah cerita dari Madinah. Sekarang keadaannya begini. Sekarang yang pegang bendera adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang begini, sekarang begitu. Rasulullah di Madinah, perangnya di mana? Itu Rasulullah tahu. Nah, tapi tidak semua digantakan begitu. Akhirnya urip ini dikasyaf terus. Jadi harus ada seperti prosesnya. Nah ini seperti begitu. Maka datanglah seorang memberi kabar gembira kepada Rasul, mengatakan pada Nabi, ya Allah Rasul, tadi kejadiannya perang begini, sampai akhirnya ada kabar Usamah bin Zaid membunuh orang yang baru mengucap la ilaha illallah. Kaget Nabi. Nah, ini kan sudah kita bahas, cuma ini riwayatnya macam-macam. Maka dipanggillah, ya, Rasulullah SAW ditanya, fata'ahu fasa'alahu, dipanggil, ditanya, lima qatal tahu, kenapa kamu bunuh dia? Ya Rasulullah, auja'a fil muslimina wa qatala fulanan wa fulanan. Ya Rasulullah, dia telah melukai banyak muslim dan telah membunuh fulan dan fulan. Ya, telah membunuh fulan dan fulan. Disebut sama dia. Sahabat fulan dibunuh oleh orang ini. Sahabat fulan dilukai oleh orang ini. Sahabat fulan dibunuh oleh orang ini. Ya kan keadaan waktu perang itu kan tidak bisa orang itu berpikir dengan jernih, Pak. Ya. Orang kan tidak bisa berpikir dengan jernih. Kadang-kadang orang kalau sudah pas misalnya orang santai, orang tidak pernah ngamuk, tapi pas diembong kemudian ada yang nyerempet itu emosi dan kadang tidak bisa berpikir dengan tenang. Itu manusiawi sekali, gitu, manusiawi. Sehingga ketika bertemu dengan sahabat Usamah bin Zaid, diangkat pedangnya. Falamma ra'as sayf, ketika melihat pedang, qala la ilaha illallah, dia si orang tadi mengatakan la ilaha illallah, Islam dia. Tapi setelah lihat pedang, kalau dia tidak lihat pedang, dia bakal lari. Dan setelah membunuh banyak muslim, banyak sahabat Rasul. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aqatal tahu? Apa jadi kamu bunuh? Ya, aqatal tahu? Apa kamu jadi bunuh dia? Maka dia mengatakan, nah, enggak aja. Maka Rasul tanya, aduh, makanya merinding ya, semoga kita itu tidak sampai ditanya gini sama Rasul. Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang akan kamu katakan kepada kalimat la ilaha illallah ketika dia nanti datang di hari kiamat? Karena kalimat la ilaha illallah ini akan datang di hari kiamat. Menyaksikan kepada siapa yang mengucapkannya dan akan menyaksikan buruk kepada mereka yang tidak mau mengucapkan. Termasuk menyaksikan kalimat la ilaha illallah ini menjadi saksi bagi orang-orang yang azan. Muadzin itu akan disaksikan oleh kalimat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at. Yakni kalimat la ilaha illallah muannats. Yaumal qiyamah, kalau nanti si kalimat la ilaha illallah itu datang kepadamu di hari kiamat, kamu mau menjawab apa? Kamu bunuh orang yang baru ngucap. Takut sekali sahabat Usamah bin Zaid. Yang ngomong Rasul, Pak. Kaget ya. Maka ketika mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan maaf kepada Allah supaya saya diampuni. Rasulullah tidak jawab. Rasulullah cuma mengulang. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Kamu mau jawab apa nanti dengan kalimat la ilaha illallah kalau dia nanti datang kepadamu di hari kiamat?
tambah bingung, diulang lagi. Fala tazidu wa faja'ala la yazidu ala an yaqul fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana? Kamu mau jawab apa? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan jika kalimat la ilaha illallah itu datang di hari kiamat? Kamu mau jawab apa? Seperti itu terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Makanya di hadis-hadis sebelumnya dikatakan bahwa sahabat Usama bin Zaid mengatakan, coba saya masuk Islam sebelum kejadian perang itu kemarin. Enak saya tidak kejadian seperti ini. Karena orang tidak mau ketemu seperti ini dengan Nabi. Ya, kepingin ditanya oleh Rasul sesuatu yang baik, seperti Rasulullah tanya ke sahabat Bilal. Bilal, saya tadi malam Isra Mi'raj, dikelilingkan surga. Saya dengar sandalmu. Yang kamu lakukan itu apa? Lo kan seneng, ya? Kan senang begitu. Atau sahabat yang menjamu tamunya Rasul tanpa tahu ada apa di dalam rumahnya. Rasulullah tanya, siapa yang menjamu tamu saya? Satu orang tanya, saya Rasul. Siap, nggih. Nah, makanya itu pelajaran buat santri. Jadi kalau mau ada apa-apa itu siap gitu dulu, jangan mikir dulu, siap dulu baru mikir. Jelas ya? Siapa yang mau tambah taklid? Siap. Ojo mikir dhisik. Sesuai. Sahabat Rasul itu begitu. Siapa yang siap jamu tamu saya Rasulullah. Siap kamu? Iya, ya wes ikut kamu. Padahal dia tidak tahu di rumah ada apa. Apa ada beras, apa ada ketan, di rumah tidak tahu. Yang penting mau dulu. Itu. Yang penting mau dulu. Wes, pulang dia, tanya sama istri. Dek, ada apa, Dek? Udah ada apa, Mas? Ya ada masakan buat anak-anak sama saya sama jenengan. Sedikit-sedikit, pokoknya ada buat ganjel. Oh ini ada tamunya Rasul, Dek. Ya apa caranya? Ya enggak tahu saya, Mas. Ya apa sampai? Waduh, ini kalau tamunya Rasul enggak kita jamu kan saya salah. Maka gini aja, Mas. Nah, ini istri solihah ini ya. Sampai ajak ngomong dulu tamunya, saya tak nidurkan anak-anak. Ya gimana caranya? Anak-anak kan nunggu makan malam. Gampang. Tak masakkan batu sama saya. Dimasakkan batu. Lah batu itu kan tapan, mateng. Kan ada itu masak batu terus akhirnya empuk terus kan kayak seperti ya pohong atau apa kan enggak bisa. Dimasak batu itu. Anak-anaknya Bu kok gak mateng-mateng, Bu? Iki masakan mahal ini. Sampai capek tidur. Anaknya tidur semua. Nah, anaknya tidur, kompor dimatikan, ya jangan dibayangkan kompor LPG ya digosok pakai api itu, mungkin pakai batu begini. Sudah selesai, mati. Makanan yang sudah ada buat orang 4 sedikit-sedikit ganjel ini tadi dijadikan satu buat satu orang. Nah, karena ini tamu, nah dia kan pasti lapar, ya. Maka diajak masuk. Ya apa caranya? Nah, kalau dia makan tapi sohibul bait tidak makan, kan tamunya malu, Pak. Ya, makan tapi gak dikancani. Monggo. Kan gak enak makan di sendiri itu kan gak enak. Gini aja. Lentera cempluknya itu matikan saja. Kan cempluk dulu. Matikan saja, cahayanya dimatikan. Sebul. Mati, gelap gulita ini bukan kafe malam ini, bukan. Ini memang mati temenan ini. Dikasih di piring, monggo lho Pak. Loh, waduh kok gelap sekali ya? Iya, obleknya itu mengandung mati. Lenteranya mati. Jenengan makan juga ini? Enggak, makan juga saya. Padahal gak makan dia. Dia tidak makan ini. Yang sebelah sini makan. Wah enak, Masya Allah masakan luar biasa. Namanya kan weteng keluwen. Ya. Sing sohibul bait ini. Gitu dok, kecapan dok. Sudah, sampai selesai, Masya Allah, luar biasa, nggih, luar biasa. Saya mau istirahat, nggih, saya mau disiapkan kamarnya tidur dia. Itu besoknya Rasulullah wajahnya sudah seger ngenteni orang yang tadi. Mana fulan, mana fulan. Hei, sini kamu. Kenapa Rasul? Apa yang kamu lakukan sama tamu itu tadi malam? Allah itu sampai heran sama kamu. Gitu katanya Nabi. Saking hebatnya caramu
jamu tamu saya, Allah itu sampai heran. Ya bukan berarti Allah tidak tahu. Maksudnya itu kabar gembira itu, Pak. Allah itu sampai takjub dengan caramu tadi malam itu. Oh ya, saya tidurkan anak-anak, pura-pura masak batu, kemudian lampunya dimatikan, saya pura-pura makan juga. Akhirnya malam itu kita tidak makan ya Rasul. Sak rumah keluen, kelaparan, yang penting tamunya Rasul dapat makan. Lah, kan seneng kalau ditanya gitu sama Rasul. Kamu ngapain tadi malam itu, kok hebat kamu? Atau seperti pertanyaannya Rasul kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kamu yang ngaji tadi malam ya? Iya Rasulullah, kok tahu? Iya, saya tadi malam saya lewat di depan rumahmu. Kamu yang ngaji, saya tahu. Karena malam itu kalau di sahabat, rumah di Madinah itu, setiap malam itu terdengar seperti suara lebah. Jenengan kalau mendengarkan orang lagi hataman bareng, terus dikasih kitab juz-juzan, Quran juz-juzan, itu kan kalau ngaji bareng kan suaranya, kan begitu. Ya, kan suaranya seperti tawon. Rasul dulu mengatakan begitu. Malam itu seperti dengungnya tawon. Sahabat itu kalau ngaji, setiap rumah itu terdengar suara ngaji. Cuma suaramu, saya tahu kalau itu rumahmu karena saya dengar dari suaramu. Oh, kenapa ya Rasul? Ya, kamu seperti diberikan oleh Allah serulingnya Nabi Daud. Karena suaranya sangat indah sekali. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau jenengan mendengarkan di balik rumah saya. Kalau tahu tak enak-enak sama saya begitu. Itu kan enak kalau dapat pertanyaan seperti itu dari Nabi. Ya semoga kita dapat pertanyaan yang enak nanti. Nanti di akhir yaumil qiyamah, kamu dulu yang ngapalkan Quran. Semoga begitu. Amin gitu loh. Arah-arah ini gak nyandak, gak seneng. Amin gitu loh. Ini saya ngomong ke siapa? Kan ke kamu. Kurang kopi ya. Semoga nanti kamu datang hari kiamat, Rasul begini ke kamu. Ini dulu santri yang ngapalkan Quran. Gitu loh. Amin. Sinyalnya itu yang tinggi. Nyandak terus. Nah, semoga Rasulullah nanti datang paling enggak, ini dulu yang senengan ngaji. Begitu. Ini dulu. Ya, ini dulu yang suka birrul walidain. Kamu dulu itu yang hartamu kamu sisihkan untuk orang tuamu, kamu dulu. Kan senang kalau begitu. Lah ini Rasulullah tidak. Gimana kamu jawab sama la ilaha illallah nanti di hari kiamat? Wah, itu bencana ya, bencana. Ya, semoga kita termasuk orang yang nanti Rasulullah kalau ketemu kita itu senang. Ya, Rasulullah kalau ketemu kita itu bangga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang dibanggakan Rasul ya, yaumil qiyamah.